Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kekuatan dan memberikan kita kesempatan dengan keterbatasan saat ini beribadah. Tapi Tuhan selalu baik. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Dia, kita bersyukur atas kasih setianya kepada kita. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Hadirat Tuhan yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Ketahuilah pada hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Hanya Yesus patut dipuji. Mazmur nomor 146 ayat yang kedua. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jemaat Tuhan, persilakan. Siapakah sahabat sejati yang senantiasa menyertai memimpin hidup kita? Di dalam dunia ini ada banyak sahabat, tetapi mereka memiliki keterbatasan. Bahkan di setiap pergumulan permasalahan yang kita hadapi, mereka pun terbatas untuk memberikan penghiburan, kekuatan kepada kita. Tetapi ada pribadi yang tidak terbatas, yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kita, di dalam situasi, dalam keadaan apapun. Dialah Yesus. Yesus sahabat sejati bagi kita. Jangan
kita akan memohon pimpinan pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi saat ini. Dialah sahabat kita yang sejati, yang mengetahui segala beban yang kita tanggung. Bahkan pergumulan yang berat telah ditanggungnya di atas manusia. Maka kita akui segala kesalahan kepada kita secara pribadi di hadapan. Maka Dia memberikan pengampunan bagi kita. Ya Tuhan, kami menyadari di dalam menjalani setiap kehidupan ada banyak yang mendukakan hatimu, mengecewakan hatimu. Di dalam perkataan, pikiran, hati kami, dalam sifat kami seringkali tidak berkenan di hati. Ampunilah kami Tuhan dan sucikan kami. Kami mengaku di hadapan-Mu kami telah berbuat dosa. Tetapi kami bersyukur Engkau tidak membuang orang berdosa. Engkau menerima orang berdosa. Engkau tidak menghendaki satu orang pun binasa. Engkau menghendaki setiap orang diselamatkan dan kembali kepada-Mu. Itulah sebabnya kami mau datang kepada-Mu pada pagi hari ini. Sucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Inilah seruan hati kami, Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang sudah mengaku dosa dengan jujur di hadapan Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Mu. Yang dahulu tidak dikasihkan, tetapi sekarang telah beroleh belas kasih. Bersyukur kita adalah umat Allah. Kita telah dikasihkan oleh Tuhan. Marilah kita berkomitmen untuk terus hidup sesuai dan sesuai dengan kebenaran. Nah, khusus pada pagi hari ini di dalam Efesus 4 ayat 32 mengingatkan kita semua agar kita boleh hidup ya di dalam firman-Nya. Saya ajak kita baca bersama-sama akan ayat ini 2, 3. Tetapi kepada kamu ramah serta berkata yang baik, penuh kasih besar sambil mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu kita silakan duduk kembali. Melayani lebih sungguh, itulah kerinduan Tuhan bagi kita. Selagi kita diberikan kesempatan, diberikan waktu, mari kita melayani gereja, di rumah, dimanapun. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Sang Raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Melayani. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke
bangunan rusak, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan berdoa pada pagi hari ini bagi jemaat yang lanjut usia atau tidak kuat berdiri lama, persilakan untuk duduk. Pokok-pokok doa kita terdapat di dalam Fatha halaman yang ketiga. Mari kita bersatu. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang senantiasa menyertai, mengharap, memimpin hidup kami. Hingga saat ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk Suminsi dan Jemaat GKT Swakrasia, sehingga Tuhan juga terus menolong, memimpin, supaya kami mampu boleh hidup di dalam kebenaran, di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera. Tolonglah kami Tuhan untuk melakukan akan firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk balas sidang Bapak Tuhan dan juga seluruh majelis gereja tempat ini. Kiranya Tuhan juga terus menolong, memimpin, menyertai setiap kami. Berikan kesehatan kerjasama di antara kami, supaya pelayanan yang kami lakukan di gereja ini ya Tuhan, layanan yang memuliakan Tuhan, yang menjadi berkat kepada orang. Berikanlah ya Tuhan kekompakan kepada setiap kami, kerjasama yang baik. Kami juga berdoa untuk pemilihan majelis periode 2021-2022. Tuhan memimpin, Tuhan menolong, Tuhan mempersiapkan hamba-Mu ya Tuhan. Siapapun nanti yang terpilih menjadi majelis, kami percaya Tuhanlah yang memilih mereka, Tuhanlah yang menetapkan mereka, sehingga ya Tuhan pemilihan majelis ini nantinya boleh berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak. Kami juga berdoa untuk Sinode GKT, yang juga menolong, memimpin hamba-hamba-Mu yang ada di Sinode GKT. Tuhan terus berikan kekuatan dan hikmat kepada mereka di dalam tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada hamba-hamba. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan dan perkembangan GKT Postek Tumpul. Tuhan juga menolong, memimpin seluruh umat-Mu dan juga hamba-hamba-Mu yang melayani. Pakailah setiap mereka menjadi saluran berkat, sehingga melalui GKT Postek Tumpul banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk dana pengembangan Sekolah Kristen Aletheia Probolinggo di tempat ini. Kiranya Tuhan juga memimpin, menolong ya Tuhan, supaya apapun yang dibutuhkan di Sekolah Kristen Aletheia ini, kami percaya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang akan mencukupinya bagi kami. Berkati yayasan, PPP, guru-guru, bahkan siswa, supaya semuanya terlindungi di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat di tempat ini. Kami berdoa untuk Bapak Doni, Pak Paham, Bapak Stephen, Bapak Aritona, Bapak Sonikun, Bapak Freddy Rahman, Bapak Wai. Kiranya Tuhan juga menolong, memimpin, supaya hamba-hamba terus bertumbuh di dalam ini, terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, dan terus bertumbuh dalam mengasihi. Dalam pergumulan mereka, Tuhan kuatkan, Tuhan sertai. Kami juga berdoa bagi jemaat yang lemah tubuh dan lanjut usia. Kami berdoa untuk Bapak Apen, Bapak Bambang, Bapak Bejinjun, Bapak Heru Santoso, Ibu Wawijan, Ibu Ulina, Ibu Miriam, Ibu Wiyakli, Ibu Siljan, Ibu Tantati, Ibu Capika, Ibu Femi, Ibu Yuliawati, dan juga Ibu Sri Karni. Mohon Tuhan yang memimpin, menyertai dan jemaat yang lanjut usia, bahkan juga yang lemah tubuh, Tuhan jangan memulihkan, sembuhkan mereka. Berikan sukacita dan sejahtera, bahkan juga di usia lanjut mereka terus menjadi berkat bagi keluarga, bahkan bagi masyarakat di mana mereka tinggal saat ini. Mohon pimpinan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan untuk seseorang yang lanjut usia dan juga yang lemah tubuh. Kami juga ingat bangsa kami Indonesia, Tuhan juga berkati dan sertai Tuhan di dalam pergumulan bangsa kami saat ini. Hanya Tuhan yang menjadi perlindungan kami, pertolongan kami, dan kepada-Mu saja kami memohon Tuhan. Biarlah Engkau berkelas hatian atas bangsa kami di tengah persoalan yang ada, bahkan menghadapi virus corona yang juga belum berakhir saat ini. Kami percaya Tuhan sendiri akan melindungi segenap umat-Mu yang ada di muka bumi ini, dan segala sesuatu yang terjadi Tuhan izinkan terjadi. Tentu ada maksud dan rencana Tuhan yang khusus dan kami tidak mengerti. Dan ajarlah kami ya Tuhan setiap umat-Mu, setiap ya Tuhan orang-orang yang Engkau ciptakan di muka bumi ini,
untuk terus bersabar, untuk terus berharap kepada-Mu. Bahkan semakin hari, semakin jatuh mencari Engkau dan juga mengenal Engkau, sehingga di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi tidak menjadi putus asa, tidak menjadi putus harapan, tetapi kami terus yakin pada pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima Tuhan, dipersilakan untuk kembali. Nah, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan pujian mengampuni lebih sulit. Baik Bapak Ibu, Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersama boleh kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama, dan di dalam ibadah ini kita bersama akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon belas kasih Tuhan menolong setiap kita. Bapa, kami bersyukur hari ini kembali kami dikuatkan. Kami boleh beribadah bersama dan juga kami diberi kesempatan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus menerangi hati pikiran setiap kami, sehingga kami boleh mengerti firman yang kami baca, dengar, dan renungkan, menerimanya sebagai kebenaran, sebagai standar moral kehidupan kami di tengah dunia ini, dan melaksanakannya dengan setia di dalam hidup sehari-hari. Lindungilah kami dari si jahat, peliharalah kami di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menolong, menyertai, dan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini bersama-sama kita akan menggumuli satu tema yang memang sering kita bicarakan, sering kita gumulkan, ya, tetapi sesungguhnya ini juga tidak mudah di dalam kita melaksanakannya sebagai orang yang masih hidup dengan tubuh yang berdaging, berdarah, ya, yang masih memiliki hawa nafsu daging, yang masih bergumul dengan ego di dalam diri kita. Namun Bapak Ibu Saudara, kita tetap harus terus membuka diri, membuka pikiran, membuka hati untuk kebenaran firman. Karena itu firman itu adalah kebenaran. Kita mungkin seringkali gagal, terpleset, ya, di dalam melaksanakannya. Tetapi jangan pernah menutup pikiran, menutup hati terhadap kebenaran firman untuk datang, mengingatkan kita, mengoreksi kita, dan mengarahkan kita. Nah, termasuk di dalam masalah pengampunan ini, ya, kita bersama akan membaca dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Nah, mungkin saya tidak ajak membaca untuk langsung sekaligus, saya ajak kita memperhatikan ayat per ayat, dan saya akan memberikan apa yang bisa saya sampaikan dari penggalian dalam bagian ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil
Injil Matius pasal 18 ini ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Nah, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Petrus sebagai seorang rasul yang mengikuti Tuhan Yesus kemana Tuhan Yesus pergi, belajar kepada Tuhan Yesus, Petrus pun bergumul berkaitan dengan pengampunan. Dan adalah baik Simon Petrus ini bertanya kepada guru agung, kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa ya di dalam pertanyaannya itu Simon Petrus juga membawa proposalnya sendiri, ya. Kadang-kadang kita juga begitu, ya. Wah, apa sih kehendak Tuhan bagi hidupku? Aku mesti bagaimana dan sebagainya. Aku mau cari, aku mau tanya pada Tuhan. Tapi di balik itu sebelumnya kita juga bawa proposal kita sendiri. Nih saya Tuhan, aku nanti begini begitu, begini begitu. Sama dengan Rasul yang bernama Simon Petrus ini. Ya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Kalau titik sampai di situ, saya kira dia menginginkan betul apa yang Tuhan katakan. Tetapi ditambahi sampai 7 kali itu proposalnya Simon Petrus. Ya, saya tidak tahu proposal Bapak Saudara berapa kali. Rata-rata kita itu kan milih 3 kali, ya. Atau paling tidak kali keempat kita sudah tidak memaafkan orang itu. Ya, kuman nanti katanya. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, apapun kata hati kita, apapun kata masyarakat kita, apapun kata dunia, itu tidak membawa kepada kehidupan. Tetapi perkataan Tuhan itu adalah perkataan hidup yang kekal. Ya, nah, manusia menyodorkan proposal sampai 7 kali, lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Bukan, ya, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali." Ya, jadi kalau kalimat itu mengulang, ya, bukan, kemudian dikatakan lagi bukan sampai 7 kali, itu betul-betul penekanan, Bapak Saudara, ya. Jadi ini hal tegas sekali, bukan sampai 7 kali, lalu dilengkapi oleh Tuhan Yesus, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berapa itu? Mungkin ada yang memikir 70 kali 7, tapi kalimat ini 70 kali 7 kali. Ya, memang penafsir, ada yang menafsirkan itu adalah 70 pangkat 7. Jadi 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 sampai 7 kali berjajar. Ya, itu saya hitung kira-kira tadi itu berapa? 28 triliunan gitu, ya. Sampai segitu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi maksudnya bukan Tuhan Yesus suruh hitung kita, nyuruh kita hitung sampai berapa kali kita mengampuni. Artinya bilangan yang sangat besar itu mau menyatakan berapa kali pun saudaramu minta maaf, minta ampun, ampunilah. Itu, ya. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, lalu Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Saya yakin guru-guru sekolah minggu juga cukup hafal, ya, perumpamaan ini. Saya harap betul-betul paham, ya. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta bukan nilai kecil. Ya, para peneliti mengatakan 10.000 talenta bisa disetarakan dengan 600 dinar. Maaf, 6.000 dinar, bukan 600, ya. 6.000 dinar. 1 dinar itu adalah upah orang bekerja 1
hari. Maka 10.000 talenta, jangankan 10.000, 1 talenta setara dengan upah kerja berapa? 6.000 hari. Itu sudah berapa tahun ini? Kalau 10.000, maka kalikan aja 10.000 kali 6.000. Upah kerja berapa hari itu? Monggo dihitung ya. Nah, ini adalah sejumlah yang sangat besar. Sangat besar. Lalu apa yang terjadi? Orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual bersama anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Adalah hal yang lumrah pada waktu itu. Seseorang punya hutang, tidak mampu bayar, maka harus menjual dirinya, ya, dalam arti apa? Menjual kemerdekaan dirinya, menyerahkan dirinya menjadi budak bagi orang di mana dia telah berhutang. Jadi kalau saya berhutang kepada Pak Ben, saya tidak bisa bayar, maka saya terjual, saya harus menjadi budaknya Pak Ben, harus mau. Ya, pada saat itu perbudakan masih ada. Nah, itulah yang terjadi dengan ya orang di dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Anaknya, istrinya, bahkan dirinya sendiri ya terjual oleh karena hutang. Tapi namanya orang apakah mau menderita? Ya, terjual jadi budak itu ya disuruh kerja apa saja dan lain sebagainya, harus mau, tidak bisa menolak. Ya, itu hukuman yang tidak enak. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Bapak saudara, saya yakin Bapak saudara dan saya pun kalau ada debt collector nagih itu juga perkataannya senada, begitu ya. Ada duit, nggak ada duit, ada nantinya kita bisa dapat duit atau nggak bisa dapat duit, jawabnya sama. Sabar sih topa, pesta, percaya ya aku, kau tak bayar utang ini, utangku tak bayar, ndak kalau aku pergi lagi gitu ya, Bapak saudara, tentu ya orang itu betul ya tidak mampu membayar sesungguhnya, karena itu raja itu tahu. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh apa? Belas kasihan. Bapak saudara, kalau ketemu kata belas kasihan di dalam kitab suci, renungkan baik-baik. Belas kasihan itu pilar penting di dalam iman Kristen. Kita diselamatkan karena belas kasihan ilahi. Dan kita dipanggil oleh Tuhan untuk menunjukkan belas kasihan itu selama kita hidup. Nah, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya, Bapak saudara. Karena belas kasihan, seluruh hutangnya dibebaskan, dihapuskan. Kalau Bapak saudara dalam posisi itu bagaimana? Sangat senang Bapak Ibu. Ya, hutang yang tak terbayarkan itu dibebaskan saat itu. Tapi jangan lupa, dibebaskan itu karena apa? Belas kasihan. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. 100 dinar besar kan? Ya besar. Tapi kalau dibandingkan dengan 10.000 talenta, ya nggak ada apa-apanya 100 dinar itu. 100 dinar itu cukup besar kan? Cukup besar. Upah orang kerja 100 hari. 100 hari itu berarti sekitar berapa? 3 bulan ya? Atau kalau dihitung 25 hari kerja itu ya 4 bulan. 100 hari. Ya, cukup besar. Dan orang yang baru saja dihapuskan hutang yang sangat besar itu melakukan apa? Mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutang. Bapak saudara, lalu yang dilakukan temannya itu sama seperti yang telah dilakukannya terhadap raja itu. Sujudlah kawannya itu, memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Lalu apa yang terjadi? Hamba itu
dia tadi memohon dan raja berbelas kasihan kepadanya. Sekarang ada orang lain memohon kepadanya, mengapa dia tidak juga berbelas kasihan? Tetapi menutup pintu hatinya, bahkan menyerahkan orang yang berhutang itu ke penjara sampai dilunaskan hutangnya. Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara tahu ada orang yang demikian, teman, demikian, ya, Bapak Saudara, bos sudah melunaskan hutangnya pegawai itu, ya, lalu pegawai itu sesama pegawai itu hutangnya cuma recehan, gara-gara recehan ngangkat ke kasus hukum, gitu ya. Kira-kira bagaimana Bapak? Ya jengkel. Hutangnya enggak aku akeh sudah tak bebaskan. Sekarang hutangnya koncone itu cuma kecil gitu aja kok. Dia membesarkan masalah ini. Ya. Itu artinya apa? Terlalu, gitu ya. Bapak Saudara. Nah, ketika ya kawan-kawannya melihat itu sangat sedih, menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka, maka raja itu memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan dan engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Gojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Dan hutangnya tidak akan pernah lunas karena terlalu besar. 10.000 talenta itu sangat besar. 1 talenta 6.000 dinar. Kalau dikalikan itu sangat besar dan tidak mungkin bisa membayar hutang yang demikian besar. Bapak Saudara, lalu Tuhan Yesus menutup dengan simpulan ini. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Bapak Saudara, kalau baca ini berat juga. Sadar Bapak Saudara bisa betul-betul mengampuni orang dengan tulus tidak? Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita berulang kali jatuh kepada mengingat, jengkel lagi, dendam dan lain sebagainya. Lalu bagaimana ini? Bapak Ibu Saudara, di dalam iman Kristen, masalahnya bukan pada hasil apa yang bisa kita hasilkan. Karena sesungguhnya kalau kita mengingat kebaikan kita itu bagaikan kain kotor. Tapi apakah hati kita sungguh-sungguh berpusat kepada Tuhan dan dengan sekuat tenaga kita melaksanakan kehendaknya? Meskipun kita tahu kita bergumul dengan kedagingan kita dan kita jatuh bangun karenanya. Bapak Saudara, ya, seorang yang sungguh-sungguh memahami bahwa dirinya sudah diampuni, dikasihi oleh belas kasihan ilahi dari surga, maka dia akan betul-betul membawa dirinya untuk menyenangkan Raja Surga yang telah mengampuni. Dan kalau kita mau menyenangkan Raja Surga itu, apa yang bisa kita bawa ke hadapannya, Bapak Ibu Saudara? Uang. Dia pemilik alam semesta. Ya. Nyanyian yang indah-indah, dia jauh lebih indah daripada nyanyian kita. Ya maaf saja, saya kalau nyanyi kadang ya sumbat, fales gitu ya, nadai gak tepat. Apa yang bisa kita bawa untuk menyenangkan dia? Bapak saya coba tempatkan sebagai orang tua, ya, yang mengasihi anaknya. Kira-kira Bapak Saudara, apa yang paling Bapak
kita itu bukan mengasihi, tetapi transaksi terhadap anak. Nanti anaknya, kamu masih kecil tak openi tak besar. Jangan lupa ya, investasiku ini nanti harus bisa kupetik pada masa akhir hidupku. Saya katakan kalau orang tua berpikiran demikian, itu berpikiran transaksi. Ya, Bapak Saudara, maka menurut saya yang paling membahagiakan dari seorang atau dari orang tua adalah kalau dia menyadari dan mengetahui anaknya betul-betul berusaha mengekspresikan cintanya kepada orang tua, meskipun dengan segala keterbatasan. Anak tidak sempurna, kita sendiri nggak sempurna kan? Siapa di sini yang sempurna mengasihi orang tua? Ya kita ada, Bapak Saudara. Kita ini kalau bisa saja disebut sebagai anak Tuhan, gitu ya. Seringkali kita ini tidak betul-betul dengan tulus mementingkan orang tua. Kadang-kadang di masyarakat kita itu kita berbuat baik pada orang tua, memperhatikan orang tua hanya karena takut kata orang. Nanti kalau ketahuan orang aku tidak hormat ke orang tua aku, bagaimana? Apa kata dunia? Begitu ya. Nah ini mestinya mengingatkan kita bahwa hal yang paling dalam sesungguhnya yang kalau kita sebagai orang tua harapkan apa? Bahwa anak betul-betul mau mengekspresikan, berusaha sungguh-sungguh mengekspresikan cintanya pada orang tua. Meskipun mungkin tidak bisa memberi orang tuanya demikian banyak karena bukan orang yang kaya raya. Meskipun mungkin secara waktu terbatas karena harus kerja keras menghidupi dirinya dan keluarganya. Tetapi waktu orang tua menyadari bahwa anak ini cinta, dia tetap berupaya menyatakan cintanya pada orang tua. Itu yang luar biasa. Saya yakin hal ini merupakan gambaran yang baik juga ya, menolong kita. Apa sebetulnya yang Tuhan inginkan dari kita? Ya, Bapak Saudara, memang Tuhan menyatakan firman-Nya adalah kamu kudus, karena aku adalah kudus. Lakukan ini, dan konteks ini adalah ampuni saudaramu. Tapi kita tahu kita banyak gagal. Kita banyak menuruti ego kita sendiri. Ya, kadang-kadang di mulut kita ngomong mengampuni, di hati kita masih simpan dendam. Kadang-kadang kita ngomong hari ini ya saya ampuni, besok kita bangkit lagi dan ya berusaha membalas dan lain sebagainya. Itulah manusia yang masih hidup di dalam kedagingan ini. Tetapi Tuhan mau melihat kita dengan cinta yang sungguh kepadanya, upaya yang sungguh sekalipun itu berlawanan dengan keinginan daging. Makanya itu Yesus itu kan apa? Sangkal diri, pikul salib. Karena apa? Kalau menuruti diri kita sendiri, kita nggak mau ngampuni orang. Tetapi Tuhan mengatakan, ampunilah. Maka disitulah kita menyangkal diri, melawan keinginan ego ini untuk membalas, untuk mendendam, untuk mencelakakan orang, untuk ini itu dan sebagainya, dan mengarahkan kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah mengasihi, kita membawa diri kita untuk mengasihi sebagaimana teladan dan ajaran Tuhan. Nah, Bapak Saudara, kalau ini saya ya ringkaskan. Nah, ini ialah gambar ini juga berbicara di dalam pikiran kita, ya. Seperti itulah sebetulnya kita adalah orang yang berhutang terhadap Tuhan sangat besar karena dosa-dosa kita, bagaikan gunung yang tinggi. Dan kesalahan saudara kita terhadap kita itu ya hanya secuil bila dibandingkan dengan hutang kita terhadap Tuhan. Dan kalau kita sudah dibebaskan, semestinya kita meneruskan belas kasihan kepada sesama kita. Nah, pelajaran bagi kita mengikut Kristus, Bapak Saudara, yang pertama tentang pengampunan. Kerajaan surga memiliki hukumnya sendiri bagi warganya. Ya, tadi Petrus mengusulkan sampai 7 kali, seakan-akan mau mengusulkan sebuah
hukum yang sudah lebih baik daripada orang Farisi dan Torah yang mungkin batasi 3 kali 4 kali. Tetapi tidak, ya, bahwa kerajaan surga memiliki hukumnya sendiri. Dan kalau kita mengingat di dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Banyak orang doa Bapa kami ini mungkin ada gereja yang tiap minggu doa Bapa kami, ada orang yang tiap hari di rumah doa Bapa kami, tetapi seringkali hanya sampai kepada hafal, ya, melantunkan itu, tetapi maknanya belum betul-betul dijiwai dan dijalani di dalam hidup. Karena itu perumpamaan pengampunan itu mengingatkan, ya, kita akan doa Bapa kami ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itulah mari kita responi dengan apa? Mengikuti hukum kerajaan surga. Kerajaan surga punya hukumnya sendiri. Dunia punya hukumnya. Dan masing-masing kita seringkali memilih hukum kita sendiri. Tetapi kalau kita sudah percaya Yesus, mari dengan sadar kita berani menanggalkan hukum ego kita sendiri dan sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan, yaitu hukum kerajaan surga ini. Pengampunan yang dijalankan itu bersumber pada pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah lupa, pada diri kita sendiri kita tidak punya atau tidak bisa menghasilkan pengampunan. Pengampunan yang ada pada diri kita adalah kita terima karena belas kasihan ilahi. Kita terima pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itulah kita punya gudang yang sangat besar yang berisi pengampunan. Pergunakanlah pengampunan itu untuk mengampuni sesama. Jangan hanya dikunci, disimpan di dalam gudang. Tidak ada gunanya. Lepaskan pengampunan, berikan pengampunan kepada mereka yang telah menyakiti kita. Susah, Pak, Bapak tidak ngalami diri seperti aku gini-gini. Memang, ya, saya berkhotbah bukan menyampaikan pengalaman saya, karena tugas Bapak adalah menyampaikan firman Kristus. Apa yang diajarkan Kristus berkaitan dengan pengampunan sudah jelas dan Kristus lakukan sendiri. Di kayu salib Yesus berkata apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Mari kita menunjukkan pandangan itu kepada Kristus. Ya, dalam Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jelas ya Bapak Ibu, hukum kerajaan surga ini jelas, tegas. Dalam menyampaikan saya tidak ingin mengkorting, tapi saya memahami dalam realita hidup kita bergumul. Oleh karena itu kita harus saling mengingatkan, saling mendorong yang untuk melaksanakan kebenaran ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ajaran dan teladan Yesus Kristus itu menjadi fokus bagi kerajaan surga. Bukan yang lain. Kekristenan itu adalah Kristus. Pusatnya Kristus, teladan Kristus, ajaran Kristus. Ya, di dalam Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Apa yang telah Tuhan Yesus perbuat terhadap Bapak Ibu Saudara? Itu teladan yang juga harus kita teruskan, kita perbuat kepada sesama kita. Jelas ya, Bapak Ibu Saudara, dan ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara remeh. Iman Kristen sangat kait-mengkait dengan masalah pengampunan, yaitu pengampunan dosa. Kait-mengkait sangat erat dengan belas kasihan Allah yang menyelamatkan kita. Dan hendaklah itu berbicara dan terus ada di dalam jiwa kita
dan kita ekspresikan kepada sesama kita dalam relasi kita sehari-hari. Ini ringkasannya Bapak Ibu Saudara. Pengampunan, ya, kerajaan surga memiliki hukumnya sendiri bagi warganya, tidak mengikuti hukum dunia. Pengampunan dijalankan bersumber pada pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Ajaran dan teladan Yesus Kristus menjadi fokus bagi warga kerajaan surga. Dan kiranya Tuhan menolong setiap kita dalam firman ini, mengingatkan terus kita. Setiap hari kita digoda untuk bisa mendendam, menjadi marah, tidak mengampuni dan lain sebagainya. Tapi kiranya Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam hidup kita yang berbicara itu, Bapak Saudara, dan saya responi dengan penuh hati, mau mentaati pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus selalu mengingatkan, menuntun, mendorong, membimbing kita melaksanakan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami tahu kami sudah diampuni di dalam Yesus Kristus. Kami sadar kami dipanggil untuk meneruskan pengampunan itu kepada sesama kami. Kuatkan teguhkan kami, Tuhan, karena kami menyadari kami harus melawan kedagingan kami sedemikian rupa, menyangkal diri, memikul salib di dalam rangka kami mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami berserah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Pada simbol kita mau persembahkan itu kita dipakai oleh Tuhan. Namun persembahan di Bapak Ibu bisa memasukkannya di dalam kotak yang telah disediakan di meja belakang pada saat Bapak Ibu meninggalkan ruangan ini, sambil menjaga jarak ya untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita akan menyanyi mengasihi lebih sungguh. Selamat datang bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang baru pertama kali datang kepada gereja ini. Dan kita semua boleh mengalami Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Gunawan Taniaso yang telah melayani pemberitaan firman Tuhan, dan juga mengucapkan terima kasih kepada liturgus dan musisi
berita-berita kita telah pulang ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Jian atau Bapak Sugiono, yaitu suami dari Ibu Wong Ijen, tutup usia 79 tahun pada hari Jumat 11 September 2020. Saat ini almarhum disemayamkan di Sekap Raya Probolinggo. Acara penghiburan akan dilaksanakan pada hari Minggu nanti malam 13 September 2020 pada pukul 18.30 WIB. Upacara pemberangkatan almarhum menuju krematorium Lawang pada hari Senin 14 September 2020 pukul 8.30. Keluarga besar GKT Surakarsa Probolinggo turut berduka cita. Selama kita beribadah di gedung gereja setiap hari Minggu, kita harus benar-benar memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan. Diharapkan jemaat tetap mendaftar terlebih dahulu supaya kita bisa mengatur kursi banyak jemaat yang mendaftar, nanti kita bisa atur sehingga semua boleh terlayani dengan baik. Dan pendaftaran ditutup bila kuota sudah terpenuhi. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Pendeta Gunawan Taniaso 7 September, untuk Ibu Heni 10 September, Bapak Apen 10 September, Bapak Santos 10 September, Bapak Wan Tiongki tanggal 11 September, Ibu Monika Sugiarto 11 September, dan juga Ibu Wong Emni 11 September, dan Ibu Sugiamat Bapak Akau 13 September. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Untuk kas gereja bisa Bapak Ibu lihat di layar LCD. Kita akan berdoa bagi saudara kita yang berulang tahun. Karena hari ini Bapak Pendeta Gunawan berulang tahun, ya kita akan lakukan bersama-sama. Selamat ulang tahun untuk Bapak Pendeta Gunawan Taniaso. Saya akan terpilihlah untuk Ibu Heni, Bapak Hadir, Bapak Ante, Pak Santos, Ibu Konfirmi, Bapak Tiongki, Ibu Monika, Ibu Wong Eni di Surabaya, Bapak Sugiamat, Bapak Akal. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa bagi saudara kita yang berulang. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu bagi saudara kami yang telah Tuhan tambahkan usia. Dan kami berdoa dalam usia yang bertambah ini, saudara kami terus bertambah-tambah dalam mengasihi Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Gunawan Taniaso, untuk Ibu Heni, Bapak Apen, Bapak Santos, Bapak Tiongki, Ibu Monika, Ibu Wong Eni, dan juga Bapak Apon. Kiranya Tuhan menolong, memimpin, menyertai, dan supaya ya Tuhan, jemaat yang berulang tahun ini terus mengalami kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan juga saudara kami ini semakin setia di dalam melayani Tuhan, juga di dalam Tuhan mengabdikan diri kepada Anda. Berkati akan pelayanan hamba-Mu, juga berkati usaha pekerjaan, berkati kesehatan, berkati keluarga. Di dalam pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, mohon Tuhan yang memimpin, mohon Tuhan yang menolong, supaya di dalam pergumulan itu saudara kami terus bersandar berharap kepada segala harapan cita-cita yang masih dikejar. Mohon Tuhan yang menolong supaya di dalam setiap cita-cita dan harapan yang masih ingin dicapai, kami percaya bahwa pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan yang menolong dan memampukan setiap seseorang kami ini bisa menggapai apa yang masih dicita-citakan, apa yang masih ingin dikejar Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami menyerahkan akan setia saudara yang berulang tahun ini ke dalam nama. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kita pujikan doksologi, doa berkat oleh Bapak Pendeta Gunawan, dan kita tutup dengan pujian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus yang setia, laksanakanlah firman Tuhan, ampunilah saudaramu, nyatakanlah itu di dalam seluruh kehidupanmu, baik dalam keluarga besar, dalam bergereja, dalam pekerjaan, dalam bermasyarakat, dimanapun dan kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun, supaya nama Allah Bapa kita yang senantiasa kita permuliakan. Dan untuk melaksanakan tugas itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih setia, rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus melimpah atasmu sekalian.